Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cendekia, saya Yanti. Dan saya Pujo. Kita kembali lagi bersama podcast Bikin Pintar. Bikin Pintar. Celing. Celing. Nah, Oke, Bu Yanti. Hari ini kita mau mengobrolkan suatu topik yang mungkin bagi penonton kita, terutama dari Gen Z, itu sangat terasa jadi masalah akhir-akhir ini, Bu Yanti. Apakah itu? Nah, coba kita kasih dulu petunjuknya nih ya, terutama buat Sobat Cendekia di rumah. Sobat Cendekia, Anda merasa susah percaya dengan orang lain mungkin? Apalagi Bu Yanti tanda-tandanya? Curigaan terus. Mungkin susah tidur tenang begitu ya, karena selalu ada yang dipikirkan, terutama kaitannya dengan hubungan dengan orang lain. Cemas terus. Cemas terus, tidak tenang dan selalu mempertanyakan maksud orang lain ya. Niatnya apa nih? Niatnya apa nih gitu ya. Dan biasanya negative thinker ini ya. Negative thinker, Iya, betul. Jadi kita bukan hanya ngomong parno aja nih Bu Yanti ya. Biasanya kan kalau waktu saya masih muda kita menyebutnya sebagai parno aja lu gitu ya. Right. Selalu berpikiran paranoid atau berpikiran negatif. Sekarang kita akan coba membahas isu yang lebih mendasar dari mungkin penyebab hal-hal yang Sobat Cendekia rasakan tadi. Right. Yang kita sebut sebagai trust issue. Bu Yanti. Trust issue. Wah, trust issue. Yes. Akhir-akhir ini sering muncul ya sebagai kata-kata keren gitu yang istilahnya hal yang memang jadi masalah kita bersama gitu ya. Gue punya trust issue nih, gue punya trust issue nih dengan lo gitu kan. Kalau dalam bahasa Indonesia trust issue itu artinya apa sih Bu Yanti? Susah percaya orang lain. Susah percaya orang lain gitu ya, curigaan mulu. Betul. Ya, suuzon mulu gitu ya. Betul. Tapi kenapa ini jadi masalah itu? Why is this an issue? karena is a trust issue ya. Ada kalanya di mana kita saya nggak percaya sama orang ini kayaknya mungkin latar belakangnya mencurigakan gitu ya. Tapi itu kan ketidakpercayaan yang beralasan. Iya, itu dia. Problemnya nanti kalau kita selalu begitu, kita bisa end up being an isolated lonely person, grumpy old person gitu kan ya. Selalu menggerutu, susah selalu percaya. menggerutu, dan yang paling nggak enaknya susah dibantu, Pak. Betul. Takut jangan dia kalau yang mau bantu, jangan dokter yang itu, dia takut kan, masih muda dokternya, masih gak berpengalaman. Oh, kalau itu karena dia jahat, oh dia suka gitu. Akhirnya misalnya kalau cari pembantu juga misalnya Pak Pujo gitu kan ya. Kalau kita punya trust issue, siapapun gak pantas jadi pembantu kita gitu. Sampai akhirnya mungkin ganti pembantu sampai 50 kali. Bisa atau gak seumur hidup ke punya pembantu. Betul ya, karena jadi pembantunya pun susah gitu. Iya. Betul. Curiga terus gitu. Jadi ini memang saya rasa kekinian ya trust issue itu. Jadi memang tanda-tandanya tadi kita sudah sebut gitu ya. Jadi kalau misalkan memang Sobat Cendekia di rumah mungkin merasa seperti itu, susah dibantu. Ya, yang problem itu kan sebenarnya kalau ini terus-menerus dan mengganggu kehidupan kita. Di domain sosial kita terganggu ya, jiwa kita terganggu gitu kan, pendidikan kita terganggu, di berbagai konteks kita terganggu. Akibat rasa kecurigaan kita, ketakutan kita, kecemasan kita kalau kita akan dikhianati atau akan dizolimi atau atau ditusuk dari belakang. Nah, tapi saya ingin tanya Bu Yanti, berarti ini kita perlu sepakat dulu nih ya. Kalau trust issue itu dia sama suudzon itu levelnya sama atau beda nih Bu? I think that's bagian dari suuzon gitu bagian ya. Dari suuzon gitu ya. Okay. Yeah, I think that's pretty much it ya. Oke. Nah jadi kalau misalkan kita ingin memisahkan Ibu, kita mau mungkin membedakan tingkatan trust issue dari beberapa jenis itu, jenis trust issue tadi apa aja Bu Yanti? Ya, maksudnya begini. Jadi trust issue itu kalau dia sudah over kita terlalu percaya sama orang atau terlalu tidak percaya sama orang, impactnya sudah sama-sama negatif. Sama-sama negatif ya. Terlalu nggak percaya, susah dibantu kita, susah punya teman ya. Kadang kita nggak disukai. Betul. Janganlah dia curigaan mulu gitu kan ya, nggak atau orang menganggap kita sebagai orang yang sombong gitu ya, bisa jadi. Nah kalau terlalu percaya ya, begitu orang ini melakukan sesuatu kepada kita yang misalnya pengkhianatan atau gimana, sakit itu di sini gitu loh Pujo, jauh banget dalam sakitnya. Dan susah sembuh ya. Susah sembuh gitu kan. Wah betul. Jadi memang seperti yang Bu Yanti bilang tadi, trust issue itu juga bisa terjadi di berbagai aspek dalam kehidupan kita ya. Aspek kognitif. Ya, nggak percaya kecerdasan orang, nggak percaya pikiran orang, nggak percaya ini orang. Betul. Ya, nggak cukup pintar orang ini, nggak cukup berpengalaman orang ini dan segala macam. Atau dalam aspek sosial ya, nggak cukup baik orang ini, nggak cukup bagus niatnya, oke. Dan adalah aspek psychological gitu kan ya, orang ini nggak cukup kuat menghadapi ini. Pokoknya kita sudah judging orang dulu secara negatif dalam berbagai domain.
Nah, jadi mungkin kalau misalkan Sobat Cendekia punya kenalan atau mungkin anggota keluarga yang selalu seperti itu ya, mau diajak enak juga susah, mau diajak ngomong baik juga selalu dicurigai. Nah, mungkin kenalan Sobat Cendekia mengalami trust issue ini ya Bu Yanti. Sebenarnya apa sih Bu yang menyebabkan seseorang itu bisa mengalami trust issue ya? Banyak sebab ya Pak Pujo, tapi biasanya ya orang yang sejak kecil sudah punya masalah dengan mempercayai orang lain, takut dengan orang lain, takut dengan strangers yang berlebihan ya, yang berlebihan itu nggak ada batasnya gitu ya. Nah ini biasanya kita akan tarik ke belakang, yaitu ke masa waktu dia masih dari umur 0 sampai umur 18 bulan. Ini kata Erik Erikson dalam development of psychosocial gitu ya. Jadi perkembangan dari psikososial seseorang. Beliau mengatakan ketika seorang bayi ini baru lahir nih gitu kan ya, bayi kan suka nangis Pak Pujo. Kalau 10 hari pertama itu ya biasanya akan sangat sering ya nangis, minta dikasih susu gitu ya. Nah kalau seandainya ibunya konsisten ya setiap 2 jam seperti kata dokter, 2 jam sekali disusui ya anaknya gitu kan ya. Setiap dia menangis minta susu diberi susu, setiap dia menangis karena basah popoknya barangkali gitu ya, segera diganti, dikeringkan, dinyamankan, comfort gitu ya. Saat dia menangis cuman karena butuh disayang-sayang ya cepet-cepet dipeluk. Nah ini kalau konsisten di masa kritis itu dilakukan, biasanya anak ini akan tumbuh menjadi anak yang percaya bahwa dia disayangi, akan diberikan kenyamanan seumur hidupnya oleh orang tuanya, dan akan affection, comfort, dan akan diberi makan istilahnya gitu merasa lah, aman ya, terpenuhi lah. Betul, karena makan kan untuk survival gitu ya. Jadi basic survival untuk baby itu caranya mereka minta makan, minta dipeluk ya, minta disayang dan minta dinyamankan. Maka itu ketika seseorang orang tua konsisten, maka bayi ini akan tumbuh jadi orang yang nanti gampang percaya kepada orang tua dulu awalnya gitu ya, kemudian percaya kepada orang-orang, misalnya setelah orang tua mungkin sekolah, habis itu TK-nya, SD dan seterusnya, ya akhirnya pada suaminya atau istrinya gitu ya. Ya mungkin waktu TK SD juga bakal ketemu sih teman-teman yang suka ngebohongin gitu ya, atau mungkin gangguin. Pasti akan Tapi kalau misalkan dasarnya sudah kuat dari keluarga, dia bisa membuat batasan yang sehat ya Bu ya. Antara saya harus percaya seorang segimana gitu ya, mana yang bisa selalu saya pegang kata-katanya, mana yang harus saya hati-hati. Betul. Bayi itu pun seperti kata dokter kan 2 jam sekali harus dikasih makan. Jadi timing secara natural dia sudah tahu secara natural, secara instinktual gitu kan. Itu katanya begitu. Jadi kalau ada yang bilang misalkan bayi nangis biarin aja nangis terus, itu malah sebenarnya kontraproduktif ya Bu? Sangat kontraproduktif. Itu kan sekarang udah dibantah oleh para ahli psikologi semuanya sekarang mengatakan ya. Dulu pernah ada asumsi bahwa kalau bayi itu kalau setiap nangis jangan selalu diambil gitu ya. Jangan selalu diurusin, biarinlah anaknya manja, nggak mandiri gitu kan ya. Padahal itu sebenarnya bisa menyebabkan masalah dengan trustnya baby tadi itu. Ya? Jadi memang bayi itu kita harus fully attend ya Bu ya, selalu ada gitu. Itu bayi bukan bukan kader TNI, bukan kader tentara. Iya, harus dimandirikan, harus dikuatkan, diajarin kekerasan. Mereka benar-benar helpless dan butuh bantuan kita. Benar. Nah itu tadi latar belakang kalau misalkan dari kecil ya Bu Yanti. Tapi tadi kita sempat ngobrol di belakang sebenarnya. Tapi kan yang bikin kita punya trust issue itu bukan kadang-kadang ya, bukan karena latar belakang di waktu kita kecil saja. Kadang-kadang kalau kita terlalu banyak mengalami penderitaan cinta gitu ya Bu Yanti salah satunya. Atau mungkin habis mengalami suatu kondisi yang membuat trauma. Itu juga bisa that's true ya. Trauma dalam relationship, dengan berhubungan orang lain, terutama dengan orang-orang yang terdekat ya. Romantic trauma gitu ya. Mungkin juga dengan orang sekantor dikhianati gitu kan. Mungkin juga ya itulah event-event sosial atau kejadian-kejadian pengalaman-pengalaman di dunia sosial yang tiba-tiba saja mengganggu kepercayaan seseorang. Itu bisa jadi menyebabkan trust issue. I see. Nah, tapi saya punya satu teori yang ingin saya uji nih Bu. Yes, sir. Kalau misalkan anggaplah dalam formative years-nya, ketika itu formative years ya, iya nggak sih, 0 sampai 18 bulan itu? Yes. Anggaplah itu. Jadi ketika kita masih sangat dini gitu ya, berusia bayi, kita mendapatkan support yang sangat baik dari sekeliling kita gitu ya, orang tua terutama. Nanti ketika kita dewasa mengalami shock tadi karena mungkin ditinggalkan atau dikhianati pasangan, atau mungkin di lingkungan kerja juga mengalami hal yang tidak mengenakan atau bahkan mengalami kejadian yang trauma, untuk kembali bounce back untuk normal
normal lagi itu lebih mudah lebih mudah ya dibandingkan yang sejak bayi sudah diacuhkan dengan tidak konsisten gitu. Betul. Nah itu berarti memang sangat penting ya Bu Yanti. Yes sir. Jadi mungkin buat pasangan muda, buat sobat cendekia yang berencana untuk membina keluarga, niatkanlah gitu ya. Ingat banget ya masa-masa itu masa sangat sensitif ya. Bahkan seorang bayi yang baru lahir kalau kurang kehangatan dari ibunya gitu ya bisa meninggal Pak Pujo. Ya, like my youngest son itu kan di inkubator ya karena lahirnya prematur. Itu setiap hari itu saya disuruh datang ke rumah sakit walaupun sudah pulang ke rumah setelah 4 hari melahirkan ya harus datang ke rumah sakit sekitar untuk memeluk bayi gitu. Saya juga punya kondisi seperti itu Bu Yanti. Jadi putrinya tetangga saya begitu ya, bayinya juga diinkubasi. Dia setiap hari datang ke rumah sakit membiarkan anaknya menggenggam tangan ibunya seperti ada sentuhan fisik ya yang menenangkan. Hormon oksitosin, hormon kasih sayang, hormon kalem ya. Jadi itu ditimbulkan oleh pelukan seorang ibu dan usapan-usapannya pada anaknya gitu. Betul. Jadi memang seberapa pentingnya keberadaan ayah dan ibu mungkin ya. Mungkin ibu yang bersentuhan langsung dengan anaknya, tapi ayah juga pasti diperlukan. Banget ya. Jadi memang kalau untuk ibu tuh vital sekali sifatnya gitu ya. Tapi kalau untuk ayah lebih kepada behavioral dan safety safe feelings gitu. Ya, betul. Ini juga bisa kita kaitkan juga ya Bu Yanti dengan yang kemarin sempat kita bahas Sobat Cendekia, toxic relationship. Yes. Nah, kalau misalkan kita tumbuh di lingkungan yang mungkin toksik, that's very dangerous. Jadi ini juga nanti akan berhubungan dengan banyak sekali masalah dengan bunuh diri nanti kita akan bicara nanti ya. Tapi itu nanti. Yang pasti kita sudah tahu, sudah bicarakan di episode sebelumnya kan Pak Pujo ya, pada saat seorang ibu hamil di atas 4 bulan itu ya kan bayi sudah berdetak jantungnya gitu ya. Setelah itu bayi sudah memiliki kemampuan untuk mendengar dengan baik suara itu ya, disebut dengan in vitro hearing. Nah saat in vitro hearing itu nada suara aja, nada suara yang lemah lembut, nada suara yang keras, marah, menangis itu bisa diserap langsung dan menyebabkan detak jantung bayi berubah-ubah Pak Pujo. Ya, bayi itu akan sangat resah kalau ibunya banyak menangis, ibunya jadi, banyak stres yang dirasakan ibu. Iya, sudah dirasakan oleh bayinya langsung gitu. Nah, jadi bapak-bapak terutama ya kalau berbicara dengan wanita itu usahakan menggunakan nada suara yang tenang, menenangkan, sopan, apalagi kalau lagi hamil istrinya. Apalagi kalau lagi hamil ya, kalau lagi ngidam tolong dipenuhi. Seperti itu bukan cuma sekedar biar bayinya nggak hilang ya. Betul, itu untuk mengurangi tingkat stres ibu. Ya. Kita berpegang teguh pada hadis ya, agar kita tidak meninggalkan generasi muda yang lemah. Yang lemah. An-Nisa ayat 9 betul. Oke Bu Yanti, kita teruskan lagi ya. Ini soal trust issue lagi. Nah, sekarang Bu Yanti, saya anggaplah saya udah tahu nih. Waduh Bu Yanti, saya gampang cemas, saya susah percaya orang. Kadang-kadang orang senyum aja saya pertanyakan maksudnya kenapa gitu. Itu kenapa ya Bu Yanti? Apakah itu ada hubungannya dengan saya yang memang istilahnya selalu ingin menyalahkan orang lain kalau ada masalah dengan hidup saya gitu ya. Jadi saya susah percaya sama orang lain. Kenapa? Karena semua kesulitan dalam hidup saya itu karena orang lain. Bukan karena saya gitu ya. Iya Pak Pujo. Itu mengingatkan aku sama istilah dalam psikologi yang disebut dengan locus of control. Ya. Jadi ada yang disebut dengan external locus of control, ada yang internal locus of control. Kalau orang yang dengan external locus of controlnya tinggi, artinya orang ini apapun kejadian-kejadian negatif ataupun positif yang terjadi pada dirinya itu dia anggap bukan karena dirinya yang melakukan, karena itu semua karena kontribusi orang lain gitu. Pokoknya dunia yang salah ya, bukan salah saya. Kalau keberhasilan juga begitu, karena ibu saya kok yang mendukung, karena bapak saya. Jadi bukan cuma yang negatif saja. Iya, yang positif juga. Jadi locus of controlnya karena misalnya juga karena bapak saya selalu memberi saya hadiah gitu ya, bukan karena saya yang pintar dan saya yang rajin gitu. Jadi gini Bu, ini kita kaitkan lagi dengan waktu itu yang pernah kita bahas masalah parenting ya. Jadi kalau misalkan kita terlalu permisif memberikan apa yang dibutuhkan anak kita gitu ya, itu juga bisa berkontribusi kepada trust issue. Ya? Yes, bisa banget, bisa begitu. Jadi itu dia. Jadi orang dengan locus of control yang eksternal begitu, dia nggak mau ambil bagian, nggak responsible untuk kejadian apapun yang
terjadi pada dirinya. Ini gua hebat karena bapak gua hebat karena dia, aku menderita karena dia, karena lingkunganku, karena itu. Nah, sedangkan orang yang locus of control-nya internal sifatnya dan tinggi internal locus of control-nya, dia akan selalu ambil tanggung jawab di situ, ya. Kenapa saya sampai begini? Mungkin karena saya melakukan ini dan ini. Kenapa saya sukses? Mungkin karena usaha saya rajin belajar segala macam dan mempunyai mentor yang menginspirasi saya secara internal gitu. Gitu ya, begitu. Jadi memang orang yang dengan locus of control yang internal yang tinggi biasanya akan memiliki trust level yang yang proporsional, Pak Pujo. Betul. Dan ini juga bukan istilahnya selalu menginternalisasi semuanya ya, kayak waduh kemarin Gunung Merapi meletus pasti gara-gara saya lupa memberi sedekah, itu nggak sehat ya. Itu dia Pak yang kita tadi obrolin di luar juga ya. Terlalu percaya dan terlalu tidak percaya itu ekstrim. Membuat kita menginternalize. Itu ada studinya tahun 2017 kita serba menginternalize semuanya. Kalau misalnya locus of control-nya internal pasti karena aku gitu berlebihan gitu. Jadi yang berlebihan tetap aja nggak boleh gitu. Terlalu tinggi locus of control internalnya atau terlalu rendah ya. Terlalu tinggi locus of control eksternalnya atau terlalu rendah juga nggak bagus. Semua harus di tengah-tengah. Nah, berarti memang kita harus bisa melihat suatu kondisi atau suatu masalah secara rasional ya. Yes, sir. Ya, dan yang sangat menolong itu kalau kita punya merasa ya, kok gue tuh susah banget percaya pada siapapun juga apa-apa. Kayak ada tuh ya misalnya kita pergi ke dokter gitu kan ya, semua dokter tuh kita anggap kalau dokter ini terlalu muda, terlalu tua, terlalu dari negara mana, pokoknya terlalu dianggap terlalu nggak cukup untuk bisa men-treat kita. Kapan kita bisa di-treat ya? So, jadi mungkin yang bisa kita lakukan supaya kita nggak terlalu overthinking dan terlalu having trust issue itu, usahakanlah melihat kepositifan dari apapun juga dan siapapun juga, ya. Nggak boleh benci banget, suka banget itu gitu. Nah, kita akan selalu dengan attitude selalu sedikit ada cautious. Jadi kalau untuk berpikir lurus itu Pak Pujo dalam ilmu psikologi dikatakan kita perlu 50% hormon stres, 50% hormon tenang. Harus seimbang. Jadi pengimbang ya? Ya, jadi kalau kita ada stres dan tenang dengan porsi yang sama 50-50%, maka kita fokus. Kalau hormon rileks terlalu tinggi, kita jadi keenakan gitu. Akhirnya nanti itulah kaget. Slow ya. Slow gitu ya. Rumah kebakaran this is fine. 16 kali ditusuk sama pacar. Nanti menikahin juga nggak apa-apa. Nanti akan dinikahin nggak apa-apa lah. Alhamdulillah masih 16. Masih 16 kali belum 17 gitu kan. Masih santai aja. Itu hormon stresnya rendah banget. Locus of control-nya betul-betul. Mungkin perlu ngobrol dengan Bu Yanti sebenarnya itu ditusuk 16 kali tapi masih 16 kali masih mau menikah ya. Betul. Aduh. Ya oke. Nah oke Bu Yanti, berarti memang masalah internal dan eksternal locus itu harus seimbang. Yes gitu, sir. Yanti, ya. Dan usahakan untuk dalam berpositif thinking kita tuh nggak boleh terlalu positif, terlalu negatif. Jadi yes positive thinking itu perlu, tapi seperti halnya bagaimana caranya fokus, kita perlu 50% stres, 50% tenang, tetap harus porsinya di tengah-tengah gitu. Jangan berlebihan ya. Jangan ini berlebihan. Memang harus rasional. Wah ini sejalan banget sama bikin pintar nih, karena bikin pintar tuh ngajak mikir gitu ngajak mikir, pakai logika kita. Jangan gitu cuma ngikutin perasaan gitu yes, ya. Sir, waduh pacarku baik banget nih, gua bucin banget lah pokoknya sama dia gitu ya Bu Yanti. Itu nono ya. Nah, ya kayak gitu yang sering terjadi teman-teman gitu kan. Ada yang kita suka sama seorang cowok misalnya, kita udah WhatsApp nggak pernah dibales ya kan, ya telepon nggak pernah diangkat. Kalaupun dibalas WhatsAppnya 100 hari kemudian gitu kan ya. Dan kita masih menganggap gue masih punya harapan dengan cowok ini. Nah, itu terlalu positif. Itu halu ya. Wah itu terlalu positif sampai halu. Nah itu. Iya itu halu. Minta bantuan teman-teman. Minta bantuan juga. Ya. Oke Bu Yanti, jadi memang trust issue itu sendiri mungkin sebenarnya bukan cerita lama ya. Saya rasa mungkin di dunia psikologi juga hal-hal seperti ini mungkin pernah jadi pembahasan begitu ya. Tapi saya ingin dengar pendapat Bu Yanti. Kenapa trust issue ini sekarang jadi isu yang urgent dan penting untuk dibahas ya, terutama di podcast kita gitu. Dan tapi saya rasa memang perlu dapat pembahasan lebih jauh agar ini tidak merebak. Kenapa Bu Yanti?
Karena fenomena-fenomena yang terjadi sekarang Pak Pujo, khususnya di kalangan anak-anak muda, generasi Z terutama ya, millennials dan Z gitu. Kan exposure kepada informasi itu sangat banyak ya. Betul. Standar dari lifestyle terlalu banyak ya, itu yang kita bicarakan tadi di luar juga gitu ya. Ketika standar kita sudah kita samakan dengan standar artis, standar bintang film, standar orang konglomerat gitu kan ya, kita akan panik sendiri, wah kita kok jauh banget dari standar yang kelihatan di Instagram gitu kan ya. So akhirnya yang terjadi adalah kita nggak bisa menjadi diri kita, jadi diri sendiri gitu. Kelihatan sekali krisis kepercayaan diri sangat merebak saat ini ya. So banyak remaja-remaja yang nggak percaya diri gitu kan ya, yang tahu nggak Pak Pujo, ada aplikasi sekarang gitu ya, yang bayar 10.000 untuk ngomong sekian menit untuk teman ngobrol mau tidur aja. Saking kenapa takut nggak langsung ngobrol dengan teman sendiri? Kenapa nggak cari teman sendiri atau gitu? sama orang Kenapa? tua atau sama Ya. adik begitu? Ada yang untuk sesi konselingnya, tapi konselingnya bukan konseling dengan psikolog gitu, ya, tapi Ngobrol untuk aja teman gitu. ngobrol aja, teman curhat, macam-macam aplikasi. Nanti aku liatin gitu ya, Oke, banyak pilihan-pilihannya. Bayar tapi Bayar, ya. kita nelfon gitu. Nah ini kan berarti jadi susah menjadi diri sendiri karena merasa lifestyle yang dianggap standar atau yang normal itu Ketinggian. ya kita ketinggian Atau mungkin gitu jadi nggak normal ya, Iya. bergeser karena internet. kita karena beda konten. banget gitu dengan Betul, yang betul. dianggap normal gitu kan. Nah itu nggak bisa jadi diri sendiri permasalahannya. Kemudian merasa nggak aman, banyak sekali orang sekarang yang merasa nggak aman dalam segala hal. Ya akhirnya karena merasa nggak aman bergaul dengan si itu, nggak aman keluar rumah, nggak aman. Akhirnya orang mengisolate Pokoknya themselves. takut, khawatir. Khawatir. Ini kepribadiannya apa Bu Yanti? Neurotis. Orang yang neurotik ya, neurotik. betul. Orang neurotik itu Personality. selalu memandang dari segala angle itu yang negatifnya aja. Wah, itu pasti Dalam sangat, angle manapun juga negatif. sangat tidak tenang. Bu Iya, Yanti. Pak Pujo ngasih aku duit. Kenapa Pujo ngasih aku duit? Pak Pujo ngasih aku kue. Apa niat dibalik itu semua? Kemudian Pak Pujo nggak ngasih. Pelit sekali dia. Kenapa dia? Selalu aja negatif gitu ya. Iya. Ya, selalu mengharbor atau memupuki kenegatifan gitu. Saya ingin bahas sedikit penyebabnya nih Bu Yanti. Tadi kan kita sempat bahas ya, karena memang gaya hidup kita berubah, dan saya yakin ini Iya. teman-teman di rumah mungkin juga sependapat bahwa Iya. internet itu memang membawa dampak perubahan yang sangat besar dari kita Yes, ya. sir. Saya ingin konfirmasi Bu Yanti. Konten-konten, berita-berita yang kita makan setiap hari, kita lihat di TikTok, di Instagram, di Facebook yang berisi selingkuh, mungkin pembunuhan, bunuh diri, ini itu mutilasi, pengkhianatan, Iya. dan segala hal-hal yang mengerikan lainnya, itu berpengaruh Bu Yanti dengan mungkin alam bawah sadar kita berpengaruh atau tidak Bu? Pasti. Kemanapun kita mengarahkan panca indera kita, itu akan mempengaruhi persepsi kita tentang hidup ini, Pak. Gitu, Ketika persepsi kita sudah terpengaruhi, perilaku kita akan terbawa-bawa akibatnya. Ya, so be careful about Nah. where you expose your panca indera, kemana kita expose. Teman-teman yang di rumah itu berarti ini ya, termasuk salah satu key take away nih dari podcast kita. Hati-hati dalam mengkonsumsi informasi. Iya. Kemana kita mengarahkan panca indera akan mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi persepsi kita, dan cara kita memandang realita atau dunia ini gitu. Dan nggak ada yang namanya mindless scrolling ya. Kalau kita kan biasanya secara nggak sadar itu scroll. Tapi informasi itu disimpan. Sudah kesimpan. Mata itu cepat sekali, betul-betul di trep semuanya itu Direkam, kayak ya? kamera lah. Betul. Direkam. Dan membuat kita memandang hidup itu berubah juga ya Bu Yanti. Yes, sir. Jadi mengerikan tiba-tiba hidup di dunia. iya. Nah mungkin itu sebabnya kenapa memang trust issue itu mungkin banyak banyak teman-teman sobat cendekia di rumah merasakan itu ya. Iya, Karena iya, memang iya. informasi itu begitu cepat, tidak difilter, begitu mengerikan. Dan standar yang normal berubah. Seolah-olah universal, seluruh yang normal itu di seluruh dunia harus sama gitu. Padahal yang disebut dengan sistem nilai itu kan world view itu ya. Itu kontekstual sifatnya. Apalagi dengan misalnya sistem nilai negara yang beragama, sistem nilai negara yang tidak percaya Tuhan, sistem nilai negara yang menganggap wanita itu lebih hebat, negara yang menganggap laki-laki itu lebih hebat. Itu sistem nilai itu mempengaruhi kan Sistem ya. nilai, betul Nggak bisa disamaratakan gitu. Ada orang yang merasa nyaman aja makan cuma 2 kali sehari gitu kan seharusnya. Tapi karena standarnya yang normal sekarang harus 4 kali sehari atau 3 kali sehari. Ada orang yang nyaman-nyaman aja nggak pakai buah contohnya itu harus sekarang pakai buah. Nyaman aja nggak
harus punya mobil, tapi karena yang dianggap normal punya mobil harus beli mobil. Nah ini yang membuat orang jadi akhirnya selalu dalam keadaan cemas, tidak tenang ya. Waduh, hidup saya selalu kurang. Gitu. Betul. Waduh, oke Bu Yanti, anggaplah ini saya udah ngerasa nih, saya termasuk dalam orang yang mengalami masalah trust issue gitu ya. Saya setiap hari kalau nganggur mainan HP, kemudian hidup saya tidak tenang. Saya kalau melihat orang lain juga susah percaya, saya selalu merasa sendirian di mana-mana gitu ya. Gimana Bu cara saya sembuh nih Bu Yanti? Oke, so nggak ada cara lain ya. Sebenarnya yang paling bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada diri kita adalah kita sebenarnya. Ya, jadi suatu penelitian dari dalam bidang neuropsikologi yang baru saya tonton tadi malam, tapi saya lupa nama Pak penelitinya, perempuan ya. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya you create your own emotion, you create your own reality. Realita Anda itu Anda yang ciptakan sendiri, perasaan Anda sedih, senang, gembira, dan segala itu Anda yang ciptakan sendiri katanya. Jadi tidak benar bahwa katanya otak kita yang mengatur perasaan kita, hati kita dulu yang mengatur ya, kita free will kita lah yang mengatur kemana kita akan mengarahkan indera kita supaya kita punya perasaan yang positif misalnya. Kemana kita harus mengarahkan atensi kita, fokus kita supaya kita mendapatkan hidup yang lebih baik contohnya gitu. Jadi benar sekali tadi yang Pak Bujo katakan, exposure yang tak terbatas dari sosial media ini, kurang filter ya, menyebabkan indera kita kemana-mana juga gitu loh. Dan itulah yang terjadi ya, tidak bisa lagi kita memiliki persepsi yang baik dan realita yang baik. Nah kalau terjadi misalnya terlanjur keadaannya seperti itu, kita sudah tahu I am in control ya. Sayalah yang bertanggung jawab terhadap emosi saya. Maka ketika saya putuskan untuk berbahagia, saya niatkan untuk berbahagia, saya niatkan untuk merasa cukup saja kalau begini, saya niatkan untuk percaya pada orang ini, saya niatkan. Nah, insya Allah otak kita yang akan menolong ya untuk mewujudkan supaya niat itu terlaksana seperti itu. Betul. Kita mulai dari niat dari dalam diri sendiri. Saya betul. Dan arahkan panca indera kita hanya kepada hal-hal yang akan mendukung itu. Dan biasanya otak kita udah mengaturnya juga itu. Kalau sudah diniatkan begitu, otak kita akan mengatur matamu ke sana aja, telingamu ke sana aja kita gitu. Kita jauhi hal-hal yang memang membuat kita tidak nyaman. Yes sir. Sama ini Bu Yanti, saya ingin tanya satu hal lagi nih. Kalau misalkan saya ingin sekali berhenti memiliki trust issue dan saya ingin berlatih dengan niatan-niatan tadi untuk sembuh, mohon informasi atau mohon pengetahuannya Bu Yanti, Bu, kira-kira kita tetap perlu tidak punya orang-orang yang memang bisa kita percaya? Yes sir, ya memang dari penelitian mengatakan bahwa obat yang paling mempercepat ya atau mengakselerate kesembuhan dari masalah ini adalah dukungan dan konsistensi dari dukungan dari orang-orang terdekat dulu. Orang-orang terdekat dulu ya Bu Yanti. Kita harus reach out Pak. Saat kan for example saya memiliki trust issue yang luar biasa gitu kan, cemas terus dengan ini. Aku harus ngomong kepada siapa orang terdekatku, contohnya Pak Dudung gitu ya, atau kepada anak, tapi yang lebih tepatnya mungkin orang-orang yang lebih bijaksana gitu ya. Bisa juga. Oke, kepada ustadz contohnya, atau kepada seorang psikiater atau seorang psikolog gitu ya. Kalau sudah luar biasa banget, kita mungkin perlu gabungan psikiater dan psikolog gitu loh, supaya ada penenangnya juga gitu ya. Tapi yang pasti reach out for help. Ya, carilah bantuan supaya diajarkan cara berpikir yang rasional itu tadi, ya. So CBT barangkali bisa membantu metodenya, cognitive behavioral therapy. Ada lagi sebut dengan rational, ya, emotive behavioral therapy. Itu juga membuat kita bisa mengumpulkan. Ketika kita mengatakan, gue nggak percaya dokter ini masih muda banget, nggak mungkin dia bisa men-treat gue gitu kan ya. Itu kita mungkin harus melihat dulu. Kita lihat barangkali kepada itunya, dia tamatan mana gitu kan ya. Gelarnya apa? Kemudian GPA-nya berapa contohnya gitulah ya. Track recordnya gimana? Jadi kita tidak terjebak dalam ketakutan yang tidak beralasan. Exactly. Ketika sudah lihat, kalau ternyata dia semuanya bagus-bagus aja, kenapa tidak? Give it a try gitu kan. So that's how you beat. Itu bagaimana kita mengalahkan kecemasan dan ketidakpercayaan kita. Betul. Tapi tadi juga yang perlu dicatat teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ngerasa ada masalah dengan trust issue, itu bukan suatu pertempuran yang
harus dihadapi sendirian. Iya, ya itu dia, jangan sendirian, karena kita akan semakin gila dan tenggelam. Contohnya yang lain mungkin Pak Pujo, kalau seorang suami misalnya mengkhianati istri, contohnya gitu kan ya, sedangkan istrinya ini akhirnya kok jadi parno banget gitu kan ya, selingkuh contohnya gitu, parno banget. Nah, ini kalau sampai berpuluh-puluh tahun tetap aja begitu, itu kan artinya sudah toksik rumah tangga. Betul itu sekali, gitu kan dan ya. dibiarkan berlangsung tanpa ada penyelesaian, tanpa ada closure gitu ya. Betul. Seharusnya istri ini reach out kepada husband itu, contohnya gitu kan ya. Yuk kita bahas, saya punya masalah dengan trust dengan kamu gitu kan ya. Kemudian coba dia perhatikan, observasi juga apakah ada dalam waktu misalnya kasih 2 tahun 3 tahun setelah perselingkuhan, apakah suaminya memperlihatkan behavior yang mengarah kepada yang anti itu gitu kan ya. Misalnya nih handphone saya periksa aja, nih bank account saya kamu yang pegang, atau gimana, pokoknya udah dia perlihatkan segala-galanya. Nah, kita itu harus belajar melihat realita. Oh, oke, ternyata there is an improvement. Seharusnya your trust level juga harus meningkat. Betul. Dong gitu kita ya. juga harus menguatkan diri bukan cuma mengharapkan orang lain yang menguatkan kita. Betul, pelan-pelan kita establish trust kembali, nggak boleh stuck di situ gitu. It's a two-way effort ya Bu Yanti. Itu butuh usaha dua arah. So it's a team effort. Mau gimana pun untuk membangun trust, kalau sekuat-kuatnya orang berusaha buat kita percaya ke mereka, kalau kita memutuskan menutup pintu tidak akan percaya. Itu dia, dan kita tenggelam dalam kenegatifan yang akan merusak diri sendiri. Sangka suzon kita yes, dan itu sangat toksik ya Bu Yanti. Toksik. Selamat, Anda sudah tahu ya ciri-ciri orang toksik, itu susah percaya toksik. Dan bikin capek sekali pasti berusaha meyakinkan orang toksik. Luar biasa ya. Baik Bu Yanti, semoga kita semua Sobat Cendekia di rumah juga kita bisa bebas dari ciri-ciri orang toksik. Salah satunya memiliki trust issue. Kalau misalkan di antara teman-teman masih ada yang punya masalah trust issue, kita bisa ngobrol di kolom komentar di bawah. Mungkin nanti kita juga bisa diskusi lebih banyak di sana. Yes, kalau misalkan ada pembahasan lebih jauh lagi, kita bisa bahas ini di konten selanjutnya. Konten ini juga request dari salah satu mahasiswa saya, Bu Yanti. Iya, betul. Terima kasih banyak sudah merequest, dan terima kasih banyak juga ke Bu Yanti yang mau ngebahas di acara sama-sama Pak, dengan senang hati. Nah sepertinya seperti itu dulu Bu Yanti. Untuk kali ini insya Allah sudah banyak key takeaway-nya ya. Dan sekali lagi jangan takut untuk menjalani terapi. That's true. Jangan takut. Tidak ada aib, itu bukan aib ya. Sama kayak kita olahraga biar sehat gitu. Kadang-kadang jiwa juga perlu dilatih, jiwa juga perlu disembuhkan. Harus selaras ya. Dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat juga. Kalau jiwanya yang sakit ya nggak apa-apa, jiwanya yang diberi obat seperti itu ya Bu Yanti. Jangan khawatir, jangan takut. Insya Allah kita semua bisa maju sampai sini itu karena kita saling bantu ya. Betul sekali. Jadi jangan takut minta tolong. That's true. Oke, saya rasa demikian Bu Yanti untuk akhir podcast bikin pintar kali ini. Sekali lagi saya Pujo dan saya Yanti. Terima kasih banyak Sobat Cendekia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.